dengan saya Nisbi Kurniawati. Nah, hari ini di konten aku yang satu ini kita akan membahas tentang suatu yang cukup menarik bagi aku dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan apapun yang aku utarakan nanti itu sepenuhnya bukanlah kebenaran yang absolut, tapi masih bisa untuk dibantah. Karena ini hanya sekedar opiniku saja. Kita membahas apa sih? Kita akan membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau menurut aku, sekolah itu penting banget. Tapi lebih penting lagi, struktur yang ada di sekolah tersebut. Kalau ada orang yang bilang sekolah itu nggak penting, ya nggak bisa disalahkan karena IPK tertinggi ataupun peringkat teratas, nilai bagus tidak akan menjamin orang sukses. Ini adalah potret dari hasil pendidikan Indonesia yang masih menjadikan PR. Lalu, lantas mengapa masih terjadi demikian? Padahal kurikulum serta peraturan lainnya telah disusun dengan sedemikian rupa. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita bahas di TKP. Yang pertama, tenaga pendidik. Menurut Anies Baswedan ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, nilai rata-rata uji kompetensi guru yang diharapkan standarnya mencapai 70 baru 44,5%. Gaji guru di Indonesia juga tergolong sangat minim. Mereka yang belum memiliki status sebagai PNS akan digaji sekitar 1 juta. Padahal UKT harus dibayar di kampus sangatlah mahal, bisa sampai 5-6 juta. Yang kedua, jam pelajaran sekolah yang terlalu panjang. Kita berangkat jam sekolah dari jam 7 sampai jam 12, jam 2 atau bahkan sampai maghrib. Kalau aku dulu dari setengah 7. Nah, setelah pulang sekolah juga masih ada perkumpulan organisasi atau ekstrakurikuler. Nah, sampai di rumah masih ada PR yang harus dikerjakan. Nah, hal tersebut bisa menyita waktu para siswa untuk belajar mengenai hal lain. Yang ketiga, mata pelajaran yang tidak sesuai dengan siswa. Contohnya, mereka yang baru saja duduk di sekolah dasar harus menghafal tentang hak, kewajiban, wewenang presiden dan wakilnya, MPR, DPR, dan juga lembaga eksekutif yudikatif. Dalam 1 tahun masa ajar, mereka harus bisa menguasai 12-15 mata pelajaran. Emil Durkheim lahir pada tahun 1858 di Vogesen dalam keluarga Yahudi. Beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh sosiologi yang mencetuskan pertama teori fungsionalisme. Dalam pendidikan, teori fungsionalisme berfokus terhadap cara-cara pendidikan universal melayani kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, teori ini memperhatikan pendidikan yang memiliki peran nyata untuk menyampaikan pengetahuan serta keterampilan dasar kepada generasi berikutnya. Emil Durkheim membuat teori ini untuk mengidentifikasi peran pendidik sebagai salah satu cara untuk mengajak sebuah masyarakat agar bisa dalam arus utama yang berjalan di masyarakat umum. Selain itu, Durkheim juga mengungkapkan pendidikan sebagai pendidikan moral yang membantu membentuk struktur sosial agar lebih kohesif dan bisa menyeret orang dalam latar belakang berbeda untuk bersatu. Dari teori tersebut dapat diambil analisis bahwa fungsi seorang pendidik adalah mendidik generasi muda dengan berbagai cara akan membawa dampak baik. Dengan di Indonesia, maka diperlukan adanya pelatihan bagi tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada jam pelajaran yang terlalu banyak. Menurut fungsi dari manusia sendiri, dengan pendidikan adalah memanusiakan manusia, maka jam seharusnya dapat dikurangi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam berpikir. Yang terakhir, ada mata pelajaran yang harus disesuaikan dengan fungsi masing-masing menurut usia juga karakter terhadap anak tersebut.
kasih yang udah lihat video aku dari awal sampai akhir tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aku tunggu komen dari kalian di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.